Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, perpisahan adalah yang terbaik untuk kita. Kristal tiba di kantor pukul 7. Dia bingung melihat Jelita tidak ada di meja kerjanya. Jelita tidak pernah seperti ini sebelumnya. Walaupun dia jarang cuti, tapi jika tidak masuk kerja, Jelita selalu memberitahu Kristal. Kristal kemudian menghubungi Jelita, tapi ponsel Jelita tidak aktif. Sudah berulang kali Kristal hubungi, tetap tidak aktif. Dengan perasaan cemas, Kristal masuk ke ruangannya. Kristal berniat meminta anak buahnya untuk mencari tahu kenapa Jelita tidak masuk kerja. Belum sempat Kristal menghubungi anak buahnya, salah satu karyawan mengetuk pintu ruangan Kristal. Kristal langsung menyuruhnya masuk. Dia datang memberi buket bunga besar untuk Kristal. "Siapa pengirimnya?" tanya Kristal. "Saya tidak tahu, Bu. Seorang kurir menyerahkannya ke resepsionis." "Baiklah, kamu boleh keluar." titah Kristal. Setelah karyawan itu keluar, Jelita langsung membuka kartu ucapan yang diselipkan di buket bunga. "Jelita ada padaku, kalau kamu ingin dia selamat. Datang sendirian ke sini, jangan lapor polisi. Jangan main-main denganku. Akan kuhabisi Jelita kalau kamu datang terlambat." Gudang kosong dekat danau tempat kita sering berkencan. Saga. Kristal marah. Dia merobek-robek kartu ucapan itu. Dia juga menghancurkan buket bunga itu. "Kurang ajar kamu, Saga!" teriak Kristal. Bagi Kristal, Jelita sudah seperti saudaranya sendiri. Dia jujur dan setia pada Kristal selama ini. Kalau bukan karena Jelita, mungkin sekarang Kristal masih dibohongi oleh pria tukang selingkuh dan gila harta seperti Saga. "Aku akan menyelamatkanmu, Jelita," ucap Kristal. Ting, sebuah video dikirim Saga untuk Kristal. Kristal memutar video itu. Jelita diikat dan masih pingsan. Saga mengancam akan menyuruh semua anak buahnya memperkosa Jelita. Ramai jika Kristal datang bersama orang lain ke sana. Jika Kristal melapor polisi, Jelita langsung dibunuh setelah diperkosa. "Awas kamu, Saga, jika terjadi apa-apa pada Jelita, kamu yang mati di tanganku," ancam Kristal balik. Dia menuliskan chat seperti itu lalu dia kirim pada Saga. Kristal menelepon anak buah Saga yang sudah dia taklukkan. "Berani sekali kamu padaku? Kenapa kamu tidak melapor kalau Saga akan menculik Jelita?" amarah Kristal. "Maaf Nona Kristal, saya tidak tahu kalau bos Saga menyusun rencana penculikan tanpa melibatkan saya," jawab orang itu. Dia takut pada suara tinggi Kristal. "Bohong, kamu akan tahu akibatnya setelah mempermainkan aku." Kristal langsung menutup panggilan telepon. "Saga, kamu menginginkan apa dariku sampai menculik Jelita?"
Apa Saga ingin memaksaku menjadi istrinya lagi? Kristal bingung harus berbuat apa jika dia datang sendiri ke sana. Sama saja dengan menyerahkan diri pada Saga. Jika dia tidak datang, nyawa jelita taruhannya. Terlintas di benak Kristal sebuah ide. Kristal kemudian menelepon salah satu anak buahnya. Boy, aku perlu bantuanmu. Tapi aku tidak mau Saga tahu kalau aku meminta bantuanmu. Semoga anak buahku ini bisa diandalkan. Setelah beberapa kali deringan, akhirnya panggilan telepon Kristal diangkat. Ada apa Nona Kristal? Laksanakan perintahku diam-diam. Titah Kristal. Baik, Nona, silahkan. Apa perintah Nona? Kristal pun menyusun sebuah rencana. Boy, Doni dan Rian baru saja tiba di kampus. Ketiganya berpenampilan keren dan sangat tampan. Boy. Panggil Dena dari kejauhan ketika melihat Boy, Doni dan Rian masuk ke gedung kampus. Pagi, Dena, sapa Rian. Ini teman baru kalian ya Boy? Tanya Dena. Dia tampak terpesona pada Doni yang berpenampilan berbeda seperti biasanya. Boy dan Rian tersenyum karena Dena tidak mengenali Doni. Kamu gak kenal aku, Den, sahut Doni. Rasanya aku kenal suara ini, ucap Dena. Aku Doni, teman Boy dan Rian kan cuma aku, sahut Doni. Dena terkejut sekaligus terkesima. Ini beneran kamu, Don, kok ganteng, biasanya kan culun? Tanya Dena tidak percaya. Itu pujian atau hinaan, Den? Sahut Doni. Doni ganteng kan, Den? Jawab Boy. Ganteng banget. Ya walaupun masih gantengan kamu Boy. Jawab Dena. Itu namanya hinaan. Artinya aku gak ganteng. Kata Doni. Nilai kamu 9 dari 10. Puji Dena pada Doni. Dia mengacungkan 1 jempol untuk Doni. Lumayan 9. Daripada dulu, 5 aja gak nyampe. Sahut Rian. Saat ketiganya asyik bicara tentang perubahan penampilan Doni. Anak buah suruhan Kristal datang. Tuan muda Boy? Tanyanya dengan suara pelan. Iya, saya. Jawab Boy. Ada pesan dari Nona Kristal. Bisiknya lagi. Boy mengerti kode orang suruhan Kristal itu. Firasat Boy mengatakan pasti terjadi sesuatu dengan Kristal ini. Dia memberikan sebuah kertas berisi pesan dari Kristal pada Boy. Setelah memberikan kertas itu, dia pergi. Itu kertas apa, Boy? Tanya Rian penasaran. Doni dan Dena juga penasaran. Tanpa menjawab pertanyaan mereka, Boy langsung membaca kertas pesan itu. Jelita diculik Saga. Aku diminta ke sana sendirian. Jika ketahuan lapor polisi, Jelita langsung dibunuh. Danau pemancingan Jalan Mentari di gudang tua. Tolong aku.
Saga, harusnya aku hajar sampai mati saja dia waktu itu. Kesal Boy. Om Saga maksudnya? Tanya Doni. Rian, ikut aku. Doni, Dena, lapor polisi. Perintah Boy. Kalau kami lapor polisi, Kristal dan orang yang bernama Jelita bakal dibunuh. Jawab Dena yang ketakutan. Tetap lapor polisi, suruh mereka menunggu di tempat yang agak jauh. Kami akan selamatkan Kristal dan Jelita dulu, baru polisi boleh mendekat. Doni, kamu bisa bantu aku kan? Tanya Boy dengan penuh harap. Dia tahu ini berat bagi Doni karena Saga pamannya sendiri. Doni mengangguk, kejahatan memang harus diberantas. Itulah yang diyakini calon petugas hukum seperti Doni. Tang, Don, ayo Rian, kita tidak boleh terlambat, kata Boy. Rian lalu pergi bersama Boy. Doni, kamu gak apa-apa, Om Saga, Om kamu kan? Tanya Dena. Aku tahu sifat Om Saga. Dia masih gak rela diceraikan oleh Kristal. Bukan karena cinta, tapi karena dia ingin jadi pimpinan Winner Group. Om Saga harus disadarkan kalau sifatnya gak bisa berubah. Aku takut dia akan bersikap sama ke papaku untuk merebut rumah sakit, kata Dino menjelaskan. Dia tahu Dena khawatir padanya. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja. Dena mengerti, dia pun berangkat bersama Doni ke kantor polisi. Bangun. Jelita disiram oleh anak buah Saga dengan air danau 1 ember. Merasakan basah dan dinginnya air, Jelita terbangun dari pingsannya. Jelita merasa tidak bisa bergerak. Dia diikat di sebuah kursi, mulutnya dilakban. Tangan dan kakinya diikat kuat. Jelita terkejut melihat Saga ada di depan matanya. Kamu masih ingat aku? Ucap Saga dengan arogan pada Jelita. Tentu saja Jelita ingat, 7 bulan yang lalu, saat perjalanan bisnis ke Bali. Tidak sengaja Jelita melihat Saga bermalam di sebuah hotel dengan selingkuhannya. Saat itu hanya Jelita yang berangkat dinas. Kristal masih di Jakarta menyelesaikan pekerjaan lain. Jelita tahu dari Kristal kalau calon suami CEO-nya itu ada seminar di Bali. Ternyata Saga di Bali menyelam sambil minum air. Jelita yang sudah menganggap Kristal seperti saudaranya sendiri. Menyusun rencana untuk membongkar kebusukan Saga selama 2 minggu sebelum menikah. Jelita menyewa detektif swasta guna mengumpulkan bukti pengkhianatan Saga. Jika Jelita hanya memberitahu tanpa bukti, pasti Kristal tidak akan percaya. Pesta pernikahan Kristal dan Saga dilangsungkan secara tertutup di sebuah hotel ternama Jakarta. Jelita yang mengurus undangan pernikahan CEO-nya dengan sengaja mengundang selingkuhan Saga. Selingkuhan Saga adalah model ternama sekaligus model salah satu produk Winner Group. Selesai resepsi pernikahan, Jelita meminta Kristal menyelesaikan beberapa pekerjaan walaupun terkesan lancang. Alhasil, Kristal minta maaf pada Saga kalau malam pertama mereka harus tertunda.
Saga tahu, bagi Kristal perusahaan nomor 1, dia hanya nomor 2. Jadi, Saga mengizinkan Kristal. Padahal, Saga tidak keberatan karena tadi di resepsi dia melihat selingkuhannya. Sesuai rencana Jelita, Saga memutuskan bersenang-senang dengan selingkuhannya. Saga pikir Kristal akan bekerja semalaman, dalam keadaan telanjang bulat, setelah memadu cinta haram yang panas. Kamar hotel tiba-tiba dibuka oleh Kristal sendirian, dengan keycard yang diberikan pihak hotel. Saga dan selingkuhannya sangat terkejut dengan kedatangan Kristal. Kristal langsung menghamburkan foto-foto perselingkuhan Saga. Aku pikir foto itu editan. Benar kata Jelita, ternyata selama ini aku sudah dibodohi. Sebaiknya kita bercerai, ucap Kristal dulu tanpa ekspresi apa-apa. Kristal juga tidak mengamuk, dia hanya bersikap dingin. Dan besoknya menggugat cerai Saga. Jelita, kamu sudah membuat pernikahanku hancur, teriak Saga emosi. Saga lalu menendang tubuh Jelita, hingga tersungkur bersamaan dengan kursi tempat dia diikat. Kristal datang ke tempat yang diminta Saga. Dia memberhentikan mobilnya tepat di pinggir danau. Kristal dapat melihat dari kejauhan gudang tua tempat Jelita disekap. Di luar juga terlihat beberapa anak buah Saga yang berjaga. Walau ragu dan sedikit takut, Kristal tetap melangkah menuju gudang tua. Mereka melihat Kristal datang. "Mana Jelita?" tanya Kristal dengan arogan. "Bos Saga di dalam, silahkan Nona masuk," sahut mereka. "Dasar perempuan miskin," teriak Saga dari dalam. Saga menamparkan pipi Jelita dengan keras. Tangan Kristal gemetar mendengar teriakan Saga yang disusul suara tamparan. Apa Jelita sedang disiksa? Pikir Kristal, masuklah Nona, bos Saga sudah menunggu. Kata mereka lagi, Kristal akhirnya masuk. Benar saja, Jelita sedang disiksa oleh Saga. Lihat saja, Jelita jatuh tersungkur bersama kursi tempat dia diikat. Saga terlihat berkali-kali menendang tubuh Jelita yang sudah tersungkur. "Hentikan!" teriak Kristal tidak tega. Kristal berlari menghampiri Jelita. Tanpa sadar buliran air mata Kristal menggumpal dan meluncur bebas dari matanya. "Maafkan aku, Jelita, karena aku, kamu jadi begini," ucap Kristal menyesal. Kristal menangis, kemudian melepas lakban dari mulut Jelita. "Kamu akhirnya datang juga, baby," kata Saga puas. Kristal sangat marah mendengar ucapan Saga. Dia pun berdiri dan langsung menamparkan keras pipi Saga. "Dasar jahat," umpat Kristal. Saga sama sekali tidak kesakitan ditampar oleh Kristal. "Baby, harusnya kamu tampar saja aku dulu. Kenapa malah tidak melakukan apa-apa?" ucap Saga. "Jangan panggil aku baby, hubungan kita sudah berakhir," sahut Kristal. "Karena orang ini hubungan kita diambang kehancuran."
Dulu kita baik-baik saja, jawab Saga. Kamulah penyebab kita berpisah. Kesepian, perlu kehangatan, itu alasan kamu selingkuh kan? Karena di otak kamu hanya ada belayan hangat wanita di atas ranjang. Kamu tidak pernah tahu sulitnya aku berjuang. Menjadi pewaris yang layak untuk mendiang orang tuaku. Orang-orang meremehkan kemampuanku karena aku perempuan. Mereka bilang, aku hanya beruntung terlahir sebagai anak kandung. Mendiang ayahku bahkan bertarung melawan para jajaran komisaris. Untuk menjadikanku pimpinan menggantikannya, teriak Kristal karena sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Saga terdiam sejenak mendengar amarah Kristal. Aku sudah tahu, kalau kamu hanya mengincar kekuasaanku. Aku berusaha menutup mata selama kita bersama, karena aku tidak punya waktu untuk bertengkar. Saat bukti sudah nyata, bahkan orang terdekatku tahu kebusukan kamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akhirnya sadar, kalau perpisahan adalah yang terbaik untuk kita. Lanjut Kristal lagi. Bersambung.